terbatas supaya bisa webinarnya bisa berjalan efektif. Yang kedua, kegiatan ini memang akhirnya kita selenggarakan secara digital karena memang tidak memungkinkan untuk kita tatap muka langsung. Meskipun demikian, saya berharap bahwa meskipun hanya melalui webinar, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bahwa kegiatan ini dilakukan akan dituntun langsung oleh Pak Kiki. Beliau adalah advisor SDM kita yang selama ini memandu pengembangan strategis di bidang SDM. Dan memang ini bagian dari rencana awal kita untuk melakukan transformasi budaya di perusahaan kita. Dan yang terpenting bahwa selama ini budaya coaching kita memang itu selama ini belum berjalan maksimal, dan saya berharap Pak Kiki bisa memberikan tuntunan supaya kegiatan coaching dari pimpinan unit ke bawahan masing-masing bisa berjalan dengan baik sehingga proses regenerasi kepemimpinan di perusahaan kita bisa berjalan dengan baik. Karena atas saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar untuk program SDM kita saya nyatakan dibuka, dan mohon izin saya pamit, saya mau berjemur 15 menit. Kemarin saya jam 5 di kantor. Siap. Teman-teman yang lain kalau bisa di invite lagi. Pak Rudi saya lihat belum ada, Pak Rohmat, Pak Ahmad, Rukiman juga belum ada, Bu Ari Kartika, Bu Ade. Ya mudah-mudahan yang lain bisa bergabung ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan? Siap. Bisa di-invite yang belum ya Pak Iwan ya? Sudah di Japri, Bu. Siap. Oh, udah di Japri ya? Oke. Bisa lanjut ke Pak Kiki langsung aja ya Pak Kiki ya? Oke. Saya share screen dulu ya. Oh iya, siap. Materinya bisa di-share. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Baik, kali ini kebetulan kita mengisi ya, ini part daripada planning kita. Sebenarnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiki Risyandi ya. Saya sudah kurang lebih 3 bulanan lah ya support untuk implementasi strategi di SDM di Perumnas. Oke, jadi materi hari ini sebenarnya ini kita introduction dulu ya, karena nanti materi yang lebih detailnya akan direncanakan oleh Mas Iwan ya, lebih detailnya. Kebetulan ini adalah satu concern yang memang salah satu roadmap-nya mengenai coaching dan feedback ya. Oke, saya akan paparkan dulu seluruh materinya. Setelah selesai baru nanti ada sesi tanya jawab ya Mas Iwan ya. Itu Mas Iwan ya skemanya. Siap Pak. Oke. Untuk itu kita langsung mulai aja Bapak ya. Saya juga yakin teman-teman juga udah banyak yang pernah ikut mengenai coaching feedback ini. Hari ini lebih kepada latar belakang dan juga esensinya yang terpenting itu apa sih di coaching itu ya. Baik, untuk hari ini ada semacam konten yang akan saya share dengan teman-teman, yaitu mengenai mengapa coaching itu penting, kemudian arti harfiah dari coaching seperti apa, kemudian ada beberapa prasyarat ketika coaching itu apa sih yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Kemudian nanti kita bisa juga menggunakan grow model ya, dan juga terakhir adalah bagaimana sih kita memberikan feedback yang efektif ya, yang cukup simpel. Nah, itu adalah materi yang di-share hari ini. Oke, jadi kurang lebih 3 sasaran utama. Pertama itu paling tidak konsep dasarnya coaching feedback kita paham, kemudian langkah-langkah coaching seperti apa sih dan feedback itu ya. Kebetulan kali ini kita menggunakan model grow ya. Sebenarnya model itu banyak ya di dunia coaching. Kemudian pada akhirnya nanti kita lanjut bagaimana meningkatkan keterampilan coaching dan feedback untuk mencapai pengembangan tim dan kinerja. Ya.
Oke, ini menurut survei Deloitte itu adalah salah satu konsultan ternama di dunia ya. Di surveinya beliau mengatakan bahwa jika sebuah organisasi di mana pemimpinnya melaksanakan coaching secara efektif dan sering dilakukan secara frekuensi dalam kesehariannya, maka akan meningkatkan kinerja bisnis dengan hasil 21% lebih tinggi dibandingkan tidak melakukan coaching. Nah, jadi Deloitte ini melakukan semacam survei ya di seluruh organisasi terpilih di seluruh dunia. Jadi kesimpulannya adalah dapatnya rata-ratanya adalah 21% dibandingkan tidak melakukan coaching. Ya. Kemudian dari sisi lain dari public management personel juga melakukan riset bahwa jika kita bandingkan seseorang yang hanya ikut pelatihan saja tanpa dilakukan dengan coaching, itu berbeda peningkatan produktivitasnya. Ya. Kalau hanya training saja, hanya 22,4. Tapi kalau plus coaching, maka peningkatan produktivitasnya bisa 88%. Nah, itu adalah hasil riset juga yang dilakukan oleh public personal management. Jadi, kenapa coaching itu sangat penting? Ya. Kemudian dari sisi lain, adalah gini, sebenarnya coaching itu berfokus kepada pengembangan tim kita di dalam prosesnya untuk perencanaan orang-orang yang punya talenta atau karirnya ke depannya. Ya. Kemudian, kenapa sangat kritis? Karena fungsi manajer itu nanti, ya manajer itu maksudnya adalah pimpinan ya, itu adalah untuk membangun hubungan dengan karyawan, dengan tim, juga membangun komitmen terhadap pengembangan timnya. Ya. Dua hal inilah yang akan menjadi fokus utama kenapa coaching itu sangat penting bagi atasan kepada timnya. Kemudian, beberapa survei juga mengatakan bahwa kalau atasan dengan bawahan itu ya hubungannya sehat, nah hubungan sehat itu sama dengan melakukan coaching. Jadi orang kalau melakukan coaching atasan bawahan itu hubungannya pasti sehat. Maka 27% lebih efektif pengembangan daripada tanpa hubungan. Ya. Nah, ini adalah yang menjadi titik utama. Jadi coaching itu bukan hanya sebagai peningkatan development tim kita, tapi juga membangun hubungan, ya. Karena kenapa? Di dalam proses coaching itu nanti ada unsur keterbukaan dan unsur kepercayaan yang terjadi. Ya, makanya syarat utama seorang coach itu harus dia dipercaya dulu. Ya. Kalau nggak dipercaya, nanti bawahannya, ngapain saya di coach sama ini kayak gini. Nah, artinya membangun hubungan itu penting sebelum melakukan coaching. Jadi jangan langsung tiba-tiba saya mau coaching kamu. Enggak. Bangun relation dulu. Ya. Dan juga ada korelasi kuat antara perusahaan yang unggul hasil pencapaian kinerja dan unggul dalam proses karena dia kuat di manajemen orang dan keterlibatan karyawan. Ya, jadi dengan proses coaching itu memang akan menimbulkan manajemen orang dan keterlibatan itu akan tinggi ya dalam organisasi. Nah, dari beberapa leader yang disurvei oleh Deloitte mengatakan bahwa gap yang paling tertinggi skill daripada leader itu adalah mengenai skill coaching. Ya. Jadi kenapa coaching itu sangat penting? Memang ketika disurvei itu memang sangat tinggi gapnya. Jadi saat ini memang sedang gencar. Makanya mulai tahun 2011, 2020 sampai sekarang itu banyak orang sekarang menjadi alih profesi jadi seorang coach. Ya. Karena kebutuhan untuk coachingnya itu sangat tinggi. Ya. Sekarang udah banyak sekali orang yang sertifikat coach ini, coach ini, coach ini. Nah, itu memang kebutuhan sangat tinggi. Ya. Nah, kemudian dari model Gallup mengatakan bahwa kalau kita menjalankan sebuah bisnis, maka kita bagi dua sebelum kita memenangkan market. Yang pertama itu adalah kita harus memenangkan dulu area kerja kita atau internal organisasi. Ya, mulai dari orang masuk, kemudian bekerja, kita membangun grid manager sama employee yang engage dan berkomitmen. Yang di merah itu prosesnya adalah melalui coaching. Ya,
Bayangkan kalau proses itu terputus, berarti kita nggak bisa menangkan market. Menurut Gallup seperti itu, ya. Jadi fungsi coaching itu mentransfer dari memenangkan di workplace atau area kerja atau internal organisasi menjadi ke marketplace, ya, ke bisnisnya. Ini adalah kenapa pentingnya coaching itu sebagai jembatan untuk menuju ke menang di market, ya. Nah, kenapa kita perlu coaching? Pertama, pasti meningkatkan kualitas dalam kerja, meningkatkan pertumbuhan karyawan, kemudian meningkatkan skill dan kemampuan, dan juga meningkatkan keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai, dan juga memperkaya hasil belajar daripada proses coaching, serta meningkatkan komunikasi atasan dan bawahan. Nah, ini adalah alasan mengapa kita perlu coaching. Nah, sebenarnya coaching itu apa sih ya? Banyak teori yang ada, cuma setelah beberapa teori disambungkan, semua jadi satu, kurang lebih seperti ini pemahaman coaching. Jadi coaching itu adalah proses mengarahkan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk melatih dan memberikan orientasi kepada karyawan tentang realitas di tempat kerja dan membantu mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi yang optimum. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam sebagai membina. Nah, jadi fungsi coaching itu adalah saat ini dan saat masa depan. Jadi tujuannya adalah kalau di saat ini bagaimana ke depannya tim kita, ya. Jadi kalau menurut Whitmore mengatakan bahwa kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam tim kita. Nah, itulah fungsinya coaching. Jadi kalau misalkan seseorang itu sebenarnya kalau tidak di coaching dia maksimumnya misalkan 90%. Tapi kalau di coaching, mungkin dia bisa lebih dari 100%. Nah, itu masuk yang disebut dengan unlocking potential, ya, menurut Whitmore. Nah, kemudian, ini yang membedakan. Ini juga penting. Jadi, suatu proses ditempuh melalui perbincangan fokus untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan diri, tepat sasaran, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi di sebelah kiri itu adalah kategorinya coaching. Yang sebelah kanan itu adalah bukan coaching. Jadi coaching itu sebagai pengembangan diri dan pembelajaran. Bukan untuk melakukan koreksi tingkah laku seseorang. Ya. Coaching itu membimbing seseorang untuk mencapai tujuan. Bukan mengarahkan seorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Nah, kalau itu nanti jatuhnya adalah ke mentoring. Ya. Kemudian proses pengalaman dan pendapat untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah, tidak memberikan solusi. Ya, artinya coaching itu adalah proses bagaimana solusi itu, ide itu akan muncul daripada si coaching-nya. Ya, bukan dari coach-nya. Kemudian dapat memberikan inspirasi, kalau yang bukan coaching-nya adalah memberikan penyelesaian atas masalah pribadi. Nah, kalau itu nantinya jatuhnya adalah konseling. Ya, memberikan solusi, mengarahkan nantinya adalah mentoring. Ya, itu nanti perbedaannya. Oke. Nah, terkadang kita selalu berpikiran orang kalau di coaching itu bermasalah. Ternyata tidak, ya. Jadi, orang yang sukses pun harus kita coaching supaya dia tambah sukses dan dia tidak turun. Ya. Jadi ada istilahnya coaching buat orang-orang yang sukses yang bagus. Bedanya coaching terhadap orang yang bagus lebih mudah, ya. Ada coaching yang sifatnya bimbingan untuk perbaikan kinerja supaya lebih baik, ya. Yang ketiga, ada juga memang ini yang paling tantangan adalah mengcoaching orang yang bermasalahnya sudah kronik, ya. Jadi ada 3 jenis kita melakukan coaching itu. Ya, memang kalau diurutkan lebih mudah adalah yang paling atas, yang paling banyak tantangan adalah yang managing performance problem. Jadi kalau kita menemukan tim kita bagus, ya, maka kita harus melakukan coaching juga. Jangan disangka tidak diberikan coaching, harus ngasih coaching juga, ya. Oke, itu adalah 3 hal, ya. Nah, kapan kita melakukan coaching? Ya, pasti ketika karyawan kerja baik juga kita harus coaching. Orientasi pada pelatihan atau bagi karyawan baru pasti di coaching juga. Adanya kebutuhan mengajarkan keterampilan, komitmen karyawan lagi sudah naik turun, atau sekiranya ada konflik dengan rekan kerja, juga perbaikan prestasi, atau ada perubahan bisnis, arahannya berubah,
atau ada konflik antara internal kita dengan pelanggan juga. Nah, itulah proses kapan sih kondisi coaching itu dilakukan, ya. Oke. Nah, elemen penting dalam coaching pertama adalah pastikan bahwa tujuan dan niat setiap pihak apa yang harus dicapai, ya, disepakati dulu di awal, ya, bahwa tujuannya coaching adalah lebih pada membina, membangun untuk tujuan lebih baik ke depannya. Sama-sama itu tujuannya, ya. Kemudian komitmen, adanya keinginan berubah, ya. Kalau misalkan coach kita itu tidak mau berubah, tidak ada komitmen juga nggak akan jalan coachingnya, gitu kan. Ya, jadi yang kedua itu adalah elemen saling berkomitmen, ya, keterbukaan, feedback yang membangun. Kemudian adanya kesepakatan hasil. Oke, apa nih dikatakan bahwa coaching ini berhasil? Tentukan ukuran-ukurannya. Misalkan kalau misalkan mengenai karyawan yang sering telat laporan, ya ukuran keberhasilannya adalah jadi on time. Kalau yang suka datang telat, kemudian jadi tidak telat. Nah, jadi disepakati dulu ukuran-ukuran seperti apa, ya. Atau yang berhubungan dengan KPI pekerjaan juga bisa, ya. Kesepakatan akan hasil. Nah, kalau bisa satu sesi coaching hanya fokus pada satu tujuan dan satu ukuran hasil. Jangan melakukan coaching, pokoknya kamu harus KPI 1 dapat, kemudian kamu harus ini berubah, ini kamu KPI nomor 2 dapat, kamu harus gini, jangan. Jadi kalau coaching itu ambil yang prioritas, satu tema dulu, ya. Jangan digabung keseluruhan, satu-satu, ya. Kemudian yang keempat adalah adanya kepercayaan, ya. Adanya win-win solution, win-win situation, kemudian komunikasi yang jujur dan langsung. Nah, 4 elemen inilah yang akan membangun proses coaching akan berjalan lancar. Nah, jika salah satunya itu kita tidak memiliki, ya, elemen ini, maka akan potensi bahwa coachingnya itu akan terganggu dalam prosesnya. Bisa saja komitmennya tidak akan terjadi, atau karena tujuannya nggak jelas berhenti di jalan, ya. Atau karena nggak ada saling percaya, ya, maka nggak jalan juga. Ya, itu adalah 4 elemen penting dalam coaching. Nah, ini sebenarnya contoh video, ya. Nanti kalau ada videonya sih, sebenarnya adalah bagaimana sih seorang coach itu mengoptimalkan. Ya, ini ada teksnya tapi suaranya kayaknya nggak ada, ya, nggak apa-apa, ya. Jadi seorang coach bagaimana mengoptimalkan, ya, potensi seseorang, ya, timnya, ya. Oke, jadi video ini menceritakan ini. Jadi si Brock ini yang orang besar ini adalah menjadi tulang punggungnya tim. Ya, akan melakukan semacam pertandingan final, ya. Cuma si Brocknya ini kan dia hanya memiliki optimum yang terbatas, ya, kekuatannya, sehingga bagaimana si coach-nya itu memaksimalkan dia dengan cara tertentu sehingga dia bisa optimum atau unlock the potential dalam video ini, ya.
Oke ya, tadi video tadi bagaimana coach itu bisa mengoptimumkan unlock potensial dari si Brock tadi ya. Yang tadinya dia cuma yakin ya 50 ya, tapi tiba-tiba sampai ke ujung ya. Itulah esensi satu contohnya bagaimana seorang atasan melakukan coach kepada bawahannya atau timnya untuk memaksimalkan ya potensinya dan juga pengembangan skillnya. Oke, jadi esensi dari coaching tadi adalah pertama bahwa coaching itu pendekatannya positif ya, seperti tadi yang kita lihat bahwa bukan berarti orangnya itu adalah ingin kita permasalahkan, disalah-salahkan. Orientasinya adalah saat ini dan masa depan. Ya sudah, jangan dilihat dulu, lihat lagi yang ke belakangnya. Kemudian komunikasinya dua arah ya. Ya, kalau mentoring nanti bedanya adalah komunikasinya banyak satu arah dari orang yang expertnya. Tapi kalau coaching selalu dua arah. Ya. Kemudian fungsi coach nanti adalah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ya. Jadi karyawan yang harus berkomitmen untuk diskusi jujur. Nanti tinggal ada namanya teknik pertanyaannya. Ya. Coach banyak berinvestasi dalam sukses karyawan. Jadi memang fungsi proses coaching itu investasinya kita lakukan semaksimal mungkin untuk tim kita ya ke depannya. Kemudian komitmen belajar dua pihak dan juga keinginan untuk perbaikan ke depannya. Ya. Nah, beberapa metode yang dilakukan itu banyak ya. Kalau misalkan dari DI ada metode ORDAP, kemudian yang general juga ada GROW. Nah, untuk saat ini saya hanya share mengenai yang GROW model. Ya. Jadi GROW model itu lebih kepada sebuah dialog percakapan tentang bagaimana membantu orang lain atau tim menemukan solusinya, dan ini berkaitan dengan bagaimana membantu orang lain menemukan solusi, dan juga melalui ini membuat mereka mengambil tanggung jawab yang lebih dan komitmen. Dan juga membangun kepercayaan, dan juga lebih banyak nanti fungsinya coach itu adalah bertanya daripada memberitahukan. Ya. Oke, nah GROW ini stepnya cuma 4 ya. Jadi tentukan dulu setting goal-nya seperti apa,
kondisi saat ini realitasnya seperti apa, kemudian cari best solusinya, jalan keluarnya seperti apa, kemudian setujui dan juga komitmen bersama kapan akan dilakukan untuk proses reviewnya. Ya, jadi dengan menggunakan grow model ini, ya ini adalah proses yang terstruktur. Ya, jadi kalau dalam proses coaching nanti jangan loncat-loncat dari goal tiba-tiba ke option tanpa kita melalui realitinya dulu, atau tiba-tiba dari goal langsung ke will. Nah, kebanyakan proses coaching itu karena tidak sabaran, itu biasanya dari goal itu langsung ke option tanpa ada diskusi dulu realitasnya seperti apa. Ya. Atau terkadang dari goal tiba-tiba langsung oke, setuju ya, akan diperbaiki ya, iya Pak saya akan perbaikan. Nah, terkadang kan dalam proses coaching itu misalkan contohnya kita punya bawahan, misalkan dia suka telat atau bikin laporan kesalahan. Kemudian kita ingin melakukan coaching. Oke ya, misalkan Mbak Sinta, ya, tujuan coaching ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan ketepatan laporan dan juga mengurangi kesalahan. Ya. Terus Sinta bilang, oke Pak, kalau gitu saya akan perbaiki next-nya. Terus si coachnya bilang, oke saya setuju. Nah itu langsung will. Nah itu tidak disarankan. Karena belum ada spesifik solusi dan komitmen apa yang dilakukan oleh Sinta. Nah, nanti di dalam prosesnya tetap harus ada goal, reality, option, dan will. Nah, itu kebanyakan coach itu menganggap bahwa permasalahannya sudah selesai. Nah, kata-kata bahwa Sinta, baik Pak, saya akan perbaiki, itu dalam proses coach adalah namanya side track atau jebakan. Si Sinta sebenarnya nggak mau, dia ketahuan sebenarnya akar masalahnya apa. Nah, nanti ada di satu slide juga kita bahas side track. Ya. Contoh-contoh kata-kata side track nanti adalah, baik Pak, saya akan perbaiki. Ya. Pak, ini kan bukan masalah saya. Pak, ini kan salah manajemen. Nah, nanti itu kata-kata side track itu akan terjadi ketika melakukan proses coaching. Nanti akan dibahas, tapi nggak akan detail karena akan dibahas mengenai clue-nya saja. Ya, hati-hati dalam coaching. Nah, jadi ini adalah panduan pertanyaan. Jadi kalau di goal itu sebenarnya apa masalah yang ingin Anda selesaikan, apa yang penting bagi Anda itu disampaikan dalam jangka panjang, apa tujuan dan jangka waktunya kapan. Kemudian bagaimana keadaannya setelah Anda mencapai tujuan tersebut dan bagaimana Anda akan tahu Anda akan mencapai tujuan. Nah, jadi di goal ini kita harus menjawab 4 pertanyaan tadi. Kemudian kita masuk ke realitas. Reality adalah di mana ada merasa butuh dalam hal ini. Ya. Kemudian bagaimana situasi saat ini, siapa aktor utamanya. Nah, di sini juga disarankan kita siapkan juga fakta data realitasnya seperti apa. Ya. Kalau misalkan dia sering telat datang, berapa kali telatnya, kemudian juga berapa kali. Cuma nanti ada teknisnya dalam menyatakan realitas itu. Biasanya kalau seseorang itu ya kita langsung to the point, misalkan kamu tahu nggak, kamu itu hampir setiap hari telat. Nah, itu dalam coaching nggak boleh kata-kata negatif. Tapi nanti diperhalus realitasnya adalah bagaimana segala sesuatu itu menjadi positif. Ya, misalkan dari data yang dikeluarkan oleh SDM, ya terkadang ya Desinta ini suka telat. Nah, terkadang suka telat sama kamu sering suka telat, itu beda konotasinya. Nah, makanya ketika di realitas ini, kalau seorang coach salah memilih kata-katanya, maka di situ ada perlawanan dari coachnya. Ya. Dari coachnya ada perlawanan. Maksud Bapak apa? Nah, gitu. Jadi Bapaknya maunya apa? Nanti kayak gitu. Jadi ketika kita membuat proses itu pun, bagaimana mengubah sebuah kata-kata penerimaannya jadi positif. Ya. Nah, di bawah itu saya kasih clue juga. Jangan lupa ada bumbu-bumbu kata-kata positif di akhir sesi nantinya. Ya, jadi tolong cari hal yang positif dari si Sinta tersebut apa. Misalkan Sinta itu memang dia sedang permasalahannya adalah sering telat, misalkan. Tapi di sisi lain dia punya positifnya adalah dia kalau misalkan disuruh suatu cekatan. Nah, hal-hal yang positif itu bisa meredam realitas tadi yang memang ada permasalahan di Sintanya. Jadi
si coach juga harus menyediakan hal-hal yang baik dari diri si Sinta tersebut. Ya. Nah, kemudian sudah diskusi, kemudian konsekuensinya bagi Anda salah seperti apa, kemudian kita tahu dampaknya juga seperti apa, dan klarifikasi. Nah, kemudian setelah situ baru sama-sama di realita itu adalah sama-sama memahami. Ya Pak, ya, iya sih Pak, ya memang saya suka telat Pak. Ya, saling ada kepercayaan dan saling terbuka dan mengakui. Nah, kalau udah gitu sudah enak, ya. Nah, setelah kita sudah terbuka, kemudian saling mengakui, kemudian juga tujuannya kita udah clear, ya, kita tujuannya adalah membantu hal-hal yang positif, maka langkah berikutnya adalah option. Kita tanyakan ke Sinta, ya. Oke Sinta, ya, menurut kamu apa yang sebaiknya Anda akan lakukan supaya tidak telat lagi? Nah, terkadang di option, si coach itu nggak sabar. Sinta, kamu itu harusnya bangun pagi. Nah, seperti itu. Jadi ketika di option, sebaik mungkin kita mempertanyakan solusi yang spesifik kepada Sintanya. Ya, kamu itu harus bangun pagi. Ya, seharusnya gitu. Nah, jadi terkadang kalau optionnya itu dari si coachnya, nanti dalam pikirannya si Sinta bilang, lu aja Pak yang mau bangun pagi, siapa mau bangun pagi. Nah, nanti akan keluar kayak gitu. Ya. Jadi hindari ketika tahap option itu adalah solusinya kita yang ngasih tahu. Tapi kalau misalkan gini, Pak, kalau misalkan solusi nggak keluar juga Pak, itu gimana? Kasih namanya adalah trigger. Gini loh Sin, saya juga sebenarnya pernah dulu, ya, sama seperti kamu lah ya, kadang suka telat dan sebagainya. Kalau dulu saya, solusinya begini loh, saya misalkan melakukan 1, 2, 3, 4. Nah, dan ternyata itu berhasil. Nah, menurut kamu gimana? Nah, itu namanya adalah trigger, bukan mempush di option. Tapi kalau misalkan kita langsung mempush, gini loh Sin, saya tuh dulu ya, kayak gini, kamu harus kayak gini. Nah, nanti di dalam pikiran si Sinta itu mengatakan, Bapak aja melakukan kayak gitu, saya mah nggak mau. Nah, tapi kalau kita trigger dengan sebuah inspirasi, bagaimana menurut Sinta? Dia akan lebih menerima. Oh iya Pak, kayaknya idenya bagus juga Pak. Bagaimana kalau idenya seperti itu? Oke, good. Catat ya. Apalagi yang bisa dilakukan? Oh gini Pak, salah satunya saya akan minta adik saya untuk sementara tinggal di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga saya sambil nanti membantu yang baru datang. Nah, udah mulai enak tuh. Solusi-solusi yang keluar, akar permasalahan tuh mulai keluar di option. Ya. Jadi kalau di option itu tadi clue-nya adalah jangan mempush, jangan mendirection, jangan memberikan solusi yang menurut Anda benar. Ya, karena kenapa? Akar permasalahan kita datang telat dengan Sinta itu beda. Tapi bisa juga dengan trigger contoh tadi bisa membuka ide buat Sinta juga. Tapi kan dia terima. Nah, itu adalah option. Kemudian di will kita sepakati. Oke ya. Jadi mulai besok, oke Pak, mulai besok saya tidak akan telat lagi karena besok adik saya akan ke rumah saya mengerjakan pekerjaan saya. Kemudian saya memastikan besok saya tepat waktu. Ya. Bagaimana Anda tahu sukses? Ya gampang. Kita lihat aja time attendance-nya, ya kan? Kemudian sepakati dan juga kapan kita akan review kembali, sepakati langkah-langkahnya. Nah, terakhir gini. Pastikan terakhir sebelum ada komitmen lain sebagainya, sebelum selesai, sebelum bubar, gini. Ada semacam usaha dari si coach bahwa tujuannya ini adalah memang untuk dia lebih baik ke depannya, membantu. Ya, disebut dengan bumbu-bumbu kata positif. Ya, ya, Sinta sebenarnya proses ini saya ingin adalah kamu yang terbaik berkarir di perusahaan ini. Ya. Dan juga kontribusi kamu itu sangat diperlukan untuk datang tepat waktu. Karena klien sudah telepon, klien butuh solusi dan sebagainya. Nah, jadi di akhir-akhir itu jangan lupa juga kita kasih bubu-bubu juga kata-kata positifnya. Ya, supaya akhirnya itu lebih smooth lah, lebih lancar. Nah, kemudian baru selesai prosesnya. Ya. Oke. Nah, untuk memudahkan biasanya
sementara pakai coaching form dan sebagainya. Nanti Mas Iwan bisa buatkan. Jadi nanti ada 2 lembar, lembar putih sama lembar merah. Lembar putihnya adalah buat si coaching-nya, lembar merahnya buat coach-nya. Jadi semua catatan dan semuanya itu ada di situ dan kapan bertemu kembali. Ya. Karena proses coaching ini bukan sekali, tergantung daripada objektifnya. Ya. Apakah dia objektifnya sebulan, 2 minggu, atau beberapa bulan, tergantung daripada berat atau tidaknya sebuah tujuan coaching. Nah, kemudian ini. Jadi sebelum kita melakukan proses coaching, pertama adalah tipsnya adalah kita membangun trust dulu, ya. Beritahu secara jujur mengenai hal yang Anda tahu, pikir, rasakan, butuhkan untuk perjuangkan yang benar terhadap dia. Kita melakukannya tulus, tidak ada udang di balik batu, ya. Kita hanya pokoknya lebih baik buat dia di masa depan, ya. Kemudian konsisten, perilaku itu sesuai dengan niat dan integritas, pegang janji, ya. Kemudian juga kompetens, orang yang dipercaya, Anda memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, ya, terutama keahlian mengenai coach, ya. Karena kenapa? Kalau coaching-nya itu aja nggak percaya sama coach-nya, ya nggak akan terjadi gitu kan. Ah, si bapak nih so jago-jagoan nge-coach saya, tiap hari aja suka telat, kagak masuk kerja, nah itu kan nggak bisa juga gitu kan. Jadi memang title seorang coach itu akan menjadi sorotan orang lain gitu kan. Perilaku kita, role model kita, lain sebagainya. Nah, pertama adalah membangun trust. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita engage dalam conversation, ya, dalam komunikasi dengan coach kita. Ya. Pikirkan pendapat dan perasaan orang lain juga. Jadi kita juga ikut dalam proses tersebut. Ya, bukan berarti Anda setuju apabila hanya dengan Anda mendengar, menghormati pandangan orang lain tersebut. Ya. Kemudian dihindari kata-kata tetapi atau namun. Kenapa? Begitu kita bicara tetapi namun, itu berarti kita mematahkan statement dia. Ya. Ya, ya Pak, kemarin kan saya susah, pembantu saya nggak ada. Tetapi kan kamu bisa cari solusi. Nah, itu mematahkan. Kalau begitu sudah terjadi, maka nanti yang terjadi adalah resistensi yang terjadi. Akhirnya saling nyerang-menyerang. Ya, dengerin aja dulu. Ya. Kemudian menggunakan kata dan, maka Anda diarahkan untuk mendapatkan hal yang diinginkan untuk terjadi. Ya. Oke. Kemudian buatlah pernyataan dengan menggunakan kata saya, bukan Anda atau kami, karena prosesnya adalah berdua. Ya. Ya, jadi gunakan aja ya kata-kata saya. Kemudian nyatakan secara spesifik yang Anda tahu, pikirkan atau inginkan, ya. Jadi kita juga di sini harus apa ya? Ikut advokat itu merasakan membela tim kita yang sedang ada bermasalah, ya. Kemudian di sini merupakan tempat yang Anda ekspektasi telah ditentukan dan keberanian dibutuhkan, ya. Terutama untuk menghadapi orang-orang yang punya side track sangat kuat, selalu dia bicara banyak alasan. Ya, itu nanti disebutnya adalah drama. Ya. Nanti ada tipsnya di slide yang side track. Kemudian bertanya, berikanlah pertanyaan yang fokus kepada masa depan atau solusi masa depan. Ya, jangan kembali ke belakang terus. Ya, udahlah dia suka telat sudah telat. Yang penting sekarang bagaimana kondisi saat ini dan ke depannya seperti apa. Ya. Terkadang si coach kita itu akan membawa Anda untuk membawa drama jangka panjang ke belakangnya. Oh gini loh Pak, sebenarnya gini Pak, saya tuh kemarin punya pembantu Pak, tapi dia itu gini dan sebagainya. Kemudian saya mau nyari pembantu lagi, kemudian suami saya nggak setuju, sehingga kayak gini. Nah, mereka akan berusaha, istilahnya side track. Side track itu adalah membalikan lagi kondisi ke masa lampau. Nah, kalau seorang coach terbawa ke sana, maka proses coaching cari solusi itu tidak akan terjadi untuk masa depan. Malah si coachnya nanti malah ikut terbawa. Oh iya ya, kamu kasihan juga kalau gitu ya, nggak bisa memutusin sesuatu dan juga nggak itu. Ya udahlah nggak apa-apa, kamu telat aja. Nah gitu kan. Nah, karena kalau seorang coach memperlakukan berbeda kepada satu orang, maka nanti akan pertanyaan dari yang lainnya. Loh Pak, kok dia boleh telat Pak? Saya kan
oh iya karena kan Sinta itu kesulitan jadi pembantu, suaminya selalu nggak setuju dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi ketika ada proses drama itu kembali ke masa-masa yang lampau, secepat mungkin di stop. Oke, Sinta, saya paham kondisi Anda. Tapi organisasi ini membutuhkan kita, Anda datang on time, customer kita mendapat jawaban dengan cepat. Tunggu, lihat responnya dia seperti apa. Ya. Jangan sampai kita coachnya malah terbawa juga ke dia. Oh iya, kasihan dan sebagainya. Nanti bubar coachingnya ya. Ya, kalau bisa stop, kita kembalikan ke ranah organisasi lagi. Jadi, kalau ada side track, yang paling tepat mengarahkan dia ke track yang lebih baik adalah ranahnya organisasi. Organisasi ini jam kerjanya jam 8, bahwa customer service itu mempunyai tanggung jawab terhadap customer, harus menjawab dengan cepat, kalau tidak dampak ke bisnisnya seperti apa. Nah, jadi kalau ada alasan-alasan tadi, sifatnya adalah dikembalikan. Ya, nanti ada jebakan lagi Pak, masalah keluarga. Ya, biasanya ya Pak, saya lagi kesulitan ekonomi, saya punya utang lain sebagainya. Bapak jangan terbawa arus ke sana sama ibu. Oh iya ya, kamu kasihan juga ya punya utang. Ini saya bayarin. Nah, tambah parah lagi, coachingnya nggak jalan. Nah, kembalikan lagi ke ranah organisasi. Kami paham kondisi Anda, silakan Anda selesaikan dengan keluarga Anda. Kami dari perusahaan hanya ingin Anda datang tempat on time. Balikan lagi ke track yang benar. Karena setiap proses nanti itu akan terjadi namanya pengalihan side track terus. Ya, itu hati-hati. Yang berikutnya adalah seorang coach itu harus banyak mendengarkan daripada berbicara. Ya. Yang pertama adalah emphasize itu memahami perspektif pembicara. Ya, kita harus peka kebutuhannya yang mereka cari untuk apa. Minatnya, perhatiannya tulus terhadap dia. Ya. Yang kedua adalah gunakan komunikasi yang responsif. Jadi kalau dia berbicara bisa ngangguk-ngangguk atau nah itu artinya kita respon. Jangan kita diam aja atau bahkan main HP, jangan ya. Kalau bisa, sebisa mungkin selama coaching tidak ada suara handphone, tidak ada megang HP. Ya. Ini menandakan bahwa Anda respect, ya. Mengatakan, oh oke, oh begitu, atau menganggukkan kepala itu kategori respon. Ya. Reflect adalah ulangi kata kunci dan berhenti sebentar untuk berpikir. Terkadang coaching itu kan ceritanya banyak. Kemudian kita harus buat summary kan, diucapkan kembali. Oh iya, oke ya. Jadi gini ya, Sinta, ya, mulai besok adiknya akan datang ke rumah untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah, sehingga Sinta besok bisa berangkat ke kantor lebih awal. Ya. Nah, hal-hal yang menjadi summary itu kita bisa juga ulangi kembali, namanya reflect. Ya. Oh iya benar Pak, maksudnya kayak gitu. Terkadang coaching kita banyak ngomongnya tapi summary-nya seperti apa. Nah, kita bantu untuk summary-nya terakhir, ya. Oke. Nah, gini. Proses coaching itu selalu dua, ya. Pertama adalah buat itu menjadi positif, buat itu menjadi privasi, ya. Oke. Buat itu positif apa? Tujuan kita adalah positif untuk mengembangkan dia lebih baik, ya. Kata-kata yang negatifnya kita rubah jadi kata-kata yang positif, ya. Kemudian ditambah lagi bumbu-bumbu yang positif terhadap coaching kita, ya. Kemudian kalau coaching itu ya sifatnya memang kebanyakan adalah private, jadi satu persatu, ya. Berbeda kalau coaching untuk orang yang sukses, bisa jadi itu tidak privat nggak apa, karena sebagai contoh untuk yang lain, ya. Oke. Nah kemudian dari growth model itu adalah yang digunakan adalah jenis pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup, ya. Jadi bukan pertanyaan iya atau tidak, ya. Jadi pertanyaan adalah triggernya adalah terbuka. Bagaimana Anda melakukan itu? Bagaimana orang bereaksi terhadap itu? Apa solusi yang tepat, yang lebih baik? Nah, kalau yang sebelah kanan itu coaching kita akan jawabnya gampang. Iya, tidak, benar, salah. Nah, itu. Kemudian juga leading question, mengarahkan sebuah jawaban yang Anda inginkan. Ya, itu juga disarankan tidak. Jadi dalam proses coaching itu nanti lebih banyaknya adalah open question. Ya, beda nanti ketika proses mentoring. Kalau mentoring itu nanti ada berbeda. Kalau mentoring memang kita lebih banyak direction, banyak leading question, itu bedanya.
Nah, ini adalah yang sebelah kiri, itu adalah yang harus dilakukan. Yang sebelah kanan adalah tidak disarankan untuk dilakukan. Ya. Kita lakukan adalah open question, kita fokus pada solusi, ya. Kemudian juga menggunakan skala prioritas. Ya. Pertanyaannya yang mana dulu? Jangan gini. Jangan melakukan pertanyaan beberapa kali yang memerlukan jawaban juga beberapa kali dari coaching. Nanti bingung. Ya. Tanyakan satu persatu. Jangan multiple question. Ya. Menurut kamu apa dampaknya? Kemudian bagaimana kamu akan solusinya? Kemudian bagaimana kamu akan bertindak? Jangan. Satu-satu. Ya. Itu adalah disebut dengan use scale. Jadi prioritasan satu persatu. Ya. Kemudian jangan close question atau directing question. Itu adalah seni bertanyanya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang side track, ya. Jadi dalam proses coaching, terutama orang yang cukup bandel ya untuk si coachingnya ini, dia akan selalu mengeluarkan jalur proses coaching yang benar ke track yang berbeda. Ya. Jadi sebuah upaya yang dilakukan coaching agar keluar dari jalur utama proses coaching dengan tujuan mengaburkan atau mengecohkan fokus utama tujuan coaching. Contoh side track yang biasa keluar daripada coaching kita adalah pertama, baik Pak, saya salah. Terus coachnya bilang, oh iya bagus, aku perbaiki ya, siap Pak. Ternyata nggak baik-baik juga, gitu kan? Itu side track. Baik Pak, saya pastikan itu tidak akan terjadi lagi. Itu juga side track. Karena sebenarnya si coach ingin cepat menyelesaikan sebuah conversation atau proses coaching tanpa ada solusi yang nyata. Dan akar masalahnya nggak jelas. Akan saya perbaiki. Baik, akan saya perbaiki. Pak, saya ada masalah keluarga. Nah, biasanya seorang coach itu suka goyang ketika ada masalah keluarga sama masalah keuangan. Ya. Kembalikan lagi ke ranah perusahaan. Ini koridornya perusahaan. Track yang benar adalah ini. Ya. Jangan justru terlibat masalah keuangan. Oh, gitu ya. Oke deh, kalau gitu nanti saya coba carikan pinjaman dan sebagainya. Itu nggak benar ya. Jadi, balikan ke set. Ya. Terkadang juga, Pak, ini karena kebijakan perusahaan. Pak, ini karena atasan saya dan sebagainya. Banyak alasan. Itu namanya adalah side track. Nah, strategi menghadapi side track adalah pastikan Anda tidak terbawa topik diskusi tersebut. Jangan sekali-kali diladenin. Dengerin, stop, balikan ke track yang benar. Dengerin, stop. Jadi jangan terbawa arus. Nanti tracknya semakin jauh. Ya. Sabar, jangan terpancing emosi. Nah, ini. Kalau seorang coach sudah terpancing emosi, ya, proses coachnya bubar. Jadi saran saya, kalau sudah Anda akan emosi, lebih baik Anda stop dulu, lanjutkan nanti di sesi lain. Ya, memang kondisinya tidak memungkinkan, jangan dilanjutkan, stop dulu, nanti dilanjutkan nanti. Ya. Kalaupun mau emosi dalam pikiran aja, jangan diucapkan, tetap senyum. Ya, emang nggak susah, tapi ya harus dilakukan gitu kan. Misalkan kita kesel menuduh, ya anak nih ya, gue gecek juga nih. Nah, maksudnya dalam pikiran aja, jangan diucapkan. Nah, begitu diucapkan, maka si coachnya yang menang. Wah, coach gue kalah berarti. Nah, kemudian ingatkan kembali akan tujuan perusahaan dan secara profesional Anda bekerja. Ya. Kemudian berikan pertanyaan yang lebih spesifik, fokus terhadap masalah fokus utama di coachingnya. Nah, side track inilah yang nanti akan dihadapi teman-teman kita ketika melakukan proses coaching. Ya. Oke. Nah, ini contoh grow-nya ya. Nanti bisa dipelajari, bisa dibaca. Ini adalah contoh beberapa kasus saja. Jadi intinya prosesnya adalah mirip seperti tadi ya. Ini masalah kinerja, misalkan mengenai pelayanan kasir, kemudian realitasnya adalah efektif saudara uji rata-rata sekian sehingga penurunan terjadi, terdampak, kemudian dari situ terjadi semacam komitmen. Oke Pak, ya gini-gini dan mengaku kesalahan, baru lanjut berikutnya adalah ke solusi di option. Ya. Kemudian option sudah selesai, semuanya sudah agree, disetujui, kapan review, kemudian disetujui, jangan lupa terakhir adalah dikasih bumbu-bumbu untuk yang positif. Ya. Kapan reviewnya, kemudian kapan lagi, kemudian juga disarankan ketika ada semacam orang khusus yang ada tunjuk untuk menyelesaikan atau membantu option tadi, ya. Misalkan
segera hubungin bapak ini atau ibu ini dan sebagainya, atau hubungin ini untuk tanyain dan sebagainya. Ya. Kemudian di akhir sesi juga jangan lupa bahwa Anda akan terus membantu ketika ada kesulitan. Ya, misalnya kasih tahu saya Sinta ya, kalau Anda menemui kesulitan menghadapi ibu atau bapak ini, kasih tahu saya akan bantu. Nah, jadi itu saling komitmen juga. Yang satu melakukan beberapa action untuk inisiatifnya, dari si coach juga membantu ya beberapa barrier-barrier yang terjadi dalam proses tersebut. Ya, oke. Nah, ini contoh lain. Nah, Pak, sebenarnya berapa kali sih orang itu di coaching terus nggak bisa-bisa juga gimana? Nah, ya kalau kita bahas standar coachingnya sih, ya minimal kita melakukan 2-3 kali coaching ya dengan proses yang proper atau benar ya. Nah kalau memang sudah 2-3 kali tidak berubah juga, biasanya setiap perusahaan punya standarnya seperti apa berikutnya. Ya. Nah ini contoh yang lain ya. Nah itu adalah untuk yang coaching ya. Oke, itu adalah sesi pertama mengenai coaching ya. Kemudian sesi kedua mengenai giving feedback ini sebenarnya lebih simpel ya. Ya, ini materinya cukup ringkas ya. Ini dari sources dari McKinsey ya. Jadi feedback itu adalah hasil observasi terhadap suatu situasi atau kegiatan yang menjelaskan dampak dari tindakan yang diambil. Kemudian mendengarkan atau memahami untuk melihat apakah observasi dan dampak yang selaras, dan juga memberikan penghargaan atau saran ya bagaimana bisa memperoleh alternatif solusi bagi yang terbaik ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, kenapa kita perlu feedback ya? Itu kalau misalkan prosesnya tanpa feedback, maka itu yang akan terjadi seiring waktu adalah yang grafik yang di bawah ya. Tapi kalau kita melakukan semacam giving feedback ya, maka itu akan terjadi akselerasi ya, peningkatan daripada kinerjanya seiring waktu berjalan. Nah, itu bedanya kalau yang di bawah itu adalah kurang feedback atau tanpa feedback, yang di atas itu adalah dengan feedback. Ya. Oke, nah kiat dari feedback itu spesifik ya, secara jelas dan detail apa yang dimaksud. Misalkan, wah Sinta, kamu itu memang sangat baik ya. Besok ditingkatkan. Wah, si Sinta bingung. Ya. Baik, bagus, besok ditingkatkan. Apanya nih ya? Perasaan, oh iya, mungkin rok saya kurang ditingkatkan kali ya. Nah, gitu. Nanti salah persepsi ya. Jadi, kalau kita memberikan feedback itu jelas ya. Apa yang bagusnya, pekerjaannya kah, laporannya, kapan terjadinya, spesifik. Ya, sehingga tidak ada mispersepsi pemahaman. Kemudian, berikan feedback sesegera mungkin dan sesering mungkin. Jadi jangan terlalu basi. Misalkan orang itu ngirim laporannya kemarin sore jam 5. Terus kita ngasih feedbacknya 2 hari berikutnya. Enggak. Kalau bisa itu ketika dia memberikan laporan jam 5, ya, atau dia misalkan Sinta udah mulai on time kerja, itu langsung kasih feedback. Ya. Kasih feedback. Ya. Dan juga sesering mungkin. Karena kenapa? Momennya itu sudah pas ketika dia ada perubahan. Disitulah seseorang merecognize. Ya. Jangan sampai kelewat. Jadi istilahnya tidak basi lah prosesnya. Kemudian seimbang antara positive feedback dan juga developmental feedback. Ya. Jadi kita juga melihat kalau mau feedback orang juga kita juga cari sisi positifnya apa dari orang tersebut. Ya. Jadi peran coach itu memastikan orang lain mendapatkan feedback yang mereka perlukan. Ya. Sama. Feedback itu tujuannya adalah bukan untuk menjudge, mensalahkan dia, tapi kita peduli terhadap dia dan kita ingin dia maju. Nah, maka nanti kalau tujuannya itu sama, itu akan terjadi keterbukaan dan terpercaya. Ya, oke. Jadi ada 2, kita sebutnya kalau development mental feedback adalah untuk perbaikan, positive feedback adalah yang bagus, yang sudah baik. Ya. Nah, saya menggunakan rumus yang simple. Ini ada STAR, ada AR, situation, task, action, result, kemudian ada alternative solution. Biasanya kalau yang STAR itu yang positif, kalau yang STAR plus AR adalah yang developmental. Ya. Jadi situasinya kapan? Ya. Supaya gampang langsung kita nanti ke contoh ya. Nah, tipsnya bagi pemberi feedback,
pemberi ya, pertama terbuka. Yang kedua percaya, tunjukkan integritas yang tinggi. Ya, itu yang pemberinya. Yang kedua, sediakan feedback yang bermanfaat. Hindari quick fix feedback. Pengennya semuanya cepat berubah. Ya, setiap orang itu punya proses. Kemudian gunakan spesifik, data yang konkret. Hindari asumsi. Ya, nanti malah bias. Malah nanti kalau asumsi sifatnya adalah menjelek-jelekan atau menuduh. Ya. Fokus pada isu, hindari yang sifat pribadi. Ya, apa yang ingin kita berikan tema topik spesifik mengenai isu feedbacknya. Ya, jangan menyangkut mengenai yang lain dan sebagainya. Berkomunikasilah secara jelas, ya, spesifik dan juga lugas. Ya. Si penerima feedback sama terbuka, percaya dan integritas tinggi bahwa ini tujuannya adalah untuk peningkatan saya yang mendapat feedback. Yang kedua, jadi pendengar yang baik. Terima kasih feedbacknya. Masalah itu feedbacknya nanti benar atau salah, ya nggak usah kata, jangan langsung kita istilahnya resistensi. Kata siapa? Ya siapa yang bilang begitu? Mana datanya? Mana faktanya? Nggak usah. Benar atau tidak, terima dulu. Jadi pendengar yang baik, ucapkan terima kasih. Ya. Feedback sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai masalah ataupun ancaman. Ya. Kemudian ucapkan terima kasih. Ya. Nggak usah ambil pusing. Ya. Karena nanti kalau kita sudah bilang menurut siapa, kata siapa, saya nggak begitu, orang nggak akan ngasih feedback lagi. Ah, males gue ngasih feedback ke dia. Baru ngasih masukan kayak gitu, dia udah resisten. Dia malah gue yang diomelin. Nah, artinya orang nanti udah nggak peduli lagi. Udah biarin lah, di sana ada lubang, biarin dia cemplung aja ke sana. Nah, gitu. Artinya kan kita nggak mau misalkan orang tersebut masuk ke lubang. Ya, itu adalah masuknya esensi. Nah, bertanya untuk klarifikasi. Misalkan ada sesuatu yang tidak jelas. Ya, oke, terima kasih feedbacknya. Ya, boleh klarifikasi nggak? Ya, yang maksudnya kesalahan data itu mengenai apa ya? Oh gini, ternyata kesalahan data itu mengenai perhitungan mengenai misalkan jumlah produksi atau apa. Nah, jadi si penerima feedback kalau ada sesuatu yang tidak jelas boleh klarifikasi. Klarifikasi sama resistensi beda ya. Tolong dibedakan ya. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini yang positif dulu. Minggu lalu aktivitas maintenance sangat sibuk situasinya. Tapi ia tetap dapat mengatur keberangkatan seluruh peserta workshop. Ya. Hal ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan workshop. Ya, ini adalah yang positif. Start. Nah, ini yang developmental. Ya. Contohnya. Walaupun Budi tidak terlalu sibuk minggu lalu, situasinya, tasnya, ia tidak menyelesaikan troubleshooting di finish mill. 3 buah fan tidak berfungsi sehingga produksi di finish mill tidak tercapai target. Ya, hasilnya. Jika Budi segera menyelesaikan troubleshooting yang sedang ditanganinya, maka produk finish mill tidak akan terganggu. Ya. Itu adalah contoh berikan feedback-nya. Nah, kemudian kalau bisa feedback juga dirubah kata-katanya supaya menjadi penerimaannya positif. Itu yang paling utama ya dalam menentukan feedback. Nah, kiat memberikan feedback adalah sebagai berikut, dikaitkan dengan pada tindakan tertentu, bukan orangnya, tapi prosesnya. Prosesnya apa? Kesalahan data, dia telat, atau dia pakai sendal, bukan kepada orangnya. Ya. Cinta kamu itu ya, gini, enggak. Kalau customer service ya, nggak enak kalau klien datang pakai sendal. Nah, lebih kepada prosesnya, bukan ke orangnya. Bersifat uraian tindakan, bukan penilaian. Jadi jangan bilang ketika di feedback itu langsung kita menjudge. Kamu tuh nggak baik, kamu tuh jelek, kamu tuh kurang integritas dan sebagainya. Enggak. Uraikan saja tindakannya apa, tasknya, situationnya. Feedback itu kalau bisa segera mungkin, jangan terlalu lama. Ya. Kemudian menekankan pengaruh tindakannya. Ya, kayak tadi. Ya, kalau terjadi ini dampaknya apa? Ya, positif dan negatif kalau bisa seimbang dalam proses memberikan negatifnya. Makanya cari dulu sisi hal yang positifnya daripada orang tersebut.
Oke, teman-teman, kurang lebih itu pemaparan yang cukup singkat dan memang sebenarnya kan sesi ini baru pembukaan saja. Sesi ini sebenarnya bisa dilakukan dengan proses kurang lebih 2 hari kalau nggak salah ya nanti programnya. Ya. Itu Mas Iwan, saya kembalikan ke moderator mengenai sesi sharing ini. Silakan Mas Iwan. Ya, terima kasih Pak Kiki sebelumnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab, ibu-ibu, bapak-bapak. Mekanisme tanya jawab di Zoom itu ada yang namanya raise hand. Udah pada tahu ya. Jadi raise hand itu di panel paling bawah itu bisa diklik participants. Nah, di participants itu nanti ada opsi untuk raise hand. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hendak bertanya raise hand dulu. Kalau di HP sama di participant, klik dulu namanya yang paling atas, baru raise hand. Silakan Ibu Bapak yang mau raise hand, mau bertanya terkait tentang coaching dan giving feedbacks. Saya sudah kayaknya. Ya, silakan. Oke, Pak Iwan. Pak Kiki, terima kasih. Ya, Cukup Pak berguna. Iya, Pak Andi ya? Oke. Oh, siap. Monggo, Pak. Pak Kiki tadi kan kalau di presentasi itu alur utamanya udah kelihatan banget jelas. Cuman mungkin akan sangat lebih berguna kalau banyak contoh yang Bapak sampaikan tadi itu kata-katanya enak banget untuk coaching gitu. Jadi mungkin tambahan Pak Iwan, beberapa contoh dari item yang presentasi mungkin disampaikan, ditambahkan gitu misalnya contohnya, bukan dari note contoh tadi bagus banget. Yep. Kan yang beberapa perkataan atau pertanyaan ke Sinta tadi kan bagus nih bagi kami. Ya kami sering coaching tapi mungkin teori coachingnya kan ya karena pengalaman bukan karena teori gitu ya. Jadi mungkin beberapa pertanyaan, beberapa trik untuk menyampaikan pernyataan maupun pertanyaan itu mungkin ditambahkan. Ya betul Pak. Jadi itu aja sih tambahan ya. Jadi memang nanti untuk membahas pertanyaannya itu saja Pak, yang trip tadi itu kurang lebih 1 jam lebih Pak, yang aslinya ya. Jadi nanti gini, misalkan gini, Bapak ketika coaching itu kata harus nggak boleh Pak, contohnya. Kenapa? Kata harus itu nggak boleh. Oh iya. Nah nanti di dalam proses itu lebih banyak ada menurut Sinta sebaiknya bagaimana? Nah itu beda. Nah, maksud saya kata-kata yang Bapak contohkan itu mungkin perlu ditulis di list gitu ya. Ketika slide ini muncul, terus kita kepepet tadi kata-kata apa yang cocok ketika kita mau membangkitkan sesuatu dari Sinta. Contoh kecil tadi ketika dia udah ngomong Pak kita lagi banyak masalah, problem rumah tangga dan lain-lain, Bapak bilang dikembalikan pada esensi perusahaan. Nah itu kan nggak Bapak tulis tuh. Nggak Bapak tulis. Terus yang kedua yang saya ingat benar tadi ketika Sinta nggak boleh begitu, nggak boleh pakai sendal jepit dan lain-lain. Kita nggak ngomong Sintanya, tapi kita lebih ngomong pada proses. Sinta, kalau untuk customer service itu memang sebaiknya kita tidak hal itu mungkin untuk mengingatkan kita Pak gitu. Oke, terima kasih Pak Andi. Nanti saya akan bikin khusus slide mengenai apa yang tidak boleh kata-kata, apa yang disarankan. Nanti saya kirimkan. Oke, baik. Itu terima kasih. Satu lagi mungkin nanti secara simpel mungkin ada list tabel atau apa perbedaan antara coaching dan mentoring yang kadang-kadang kita rada bias gitu ya antara coaching dan mentoring. Itu aja. Ini Pak, saya ada slide-nya. Bapak masih ngeliat kan ya? Iya, masih. Nah, ini nanti di slide terakhir di materi dikasih sama Mas Iwan semua. Ya. Oke, baik. Nah, ini saya sudah sampaikan juga, cuma saya tadi tidak bahas, Pak. Oke. Nah, ya. Nah, itu. Coach, mentor, sama konseling. Definisi, proses, sama fokusnya beda ya. Oke, nanti di materi akan ada itu, Pak ya. Oke, baik Pak Kiki, cukup menurut saya. Terima kasih, Pak Andi. Ya. Siap, ada lagi Ibu Bapak yang mau bertanya, silakan raise hand. Kalau nggak raise hand, bisa langsung di-unmute mungkin. Mana mau raise hand? Mana sih?
Raise hand ada di partisipan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Partisipan diklik, baru di situ ada pilihan raise hand. Raise hand. Silakan raise hand. Setelah itu host akan unmute. Halo. Bu Anarita, silakan Bu. Pertanyaan Bu. Ya. Sedikit aja sih komentar. Tadi si Bapak lebih mengarahkan kalau coaching itu hanya berdua ya. Ya. Ya kan? Apakah itu satu keharusan? Karena kita di dalam perusahaan ini kan ada tim ya. Nah, kalau mungkin itu arahnya tadi banyak contoh-contoh Bapak itu arahnya pribadi memang. Tapi ada kalanya kita coach itu yang memang untuk kepentingan grup satu tim gitu. Apakah bisa dilaksanakan dalam satu tim saja gitu, tidak harus berdua, atau coach itu memang hanya harus berdua? Oke. Terima kasih Bu Ana ya. Jadi ada dua metode Bu yang bisa Ibu lakukan. Pertama adalah Ibu larinya ke mentoring. Mentoring adalah Ibu memberikan arahan ya kepada suatu pekerjaan sebuah tim yang sifatnya adalah direction dari Ibu kan. Ya. Begini, punya training dan sebagainya bisa. Itu bisa lari ke mentoring. Yang kedua adalah kalau coaching yang sifatnya adalah general, ya, kemudian juga ingin Ibu mencari ide yang sifatnya untuk organisasi secara keseluruhan membutuhkan ide daripada orang yang banyak, itu bisa dilakukan oleh proses yang sifatnya adalah dengan tim. Ya. Tapi kalau sifatnya tadi setiap individu punya spesifik development atau problem berbeda, maka itu dilakukan adalah one on one. Ya. Kebetulan memang tadi yang kasus yang banyak saya sampaikan adalah kebanyakan adalah kasus pribadi masing-masing, ya Bu ya. Jadi kalau nanti tujuan goals-nya adalah untuk sebuah departemen dengan menginisiasikan seluruh tim, ide dan sebagainya, maka di situ Ibu masuk kategorinya adalah coaching yang sifatnya dengan tim. Nanti kategorinya masuk ke bisa brainstorming session atau mentoring programnya gitu. Jadi boleh Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bu Ana. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini saya coba share screen ya. Jadi cara bertanya itu ada di bawah ini ada panel participants yang itu harus diklik. Kemudian nanti keluar di situ raise hand. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang Halo. Halo. Halo Bu Suke ya? Bu Suke mau tanya ya? Iya. Silakan Bu. Iya. Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiki, ini kan dalam struktur organisasi setiap divisi itu kan bertingkat ya Pak ya. Mulai dari staff, manajer, dan kita nih GM. Nah, untuk coaching ini, apakah menurut Bapak nih kewajiban kita selaku GM, baik mulai dari staff maupun manajer? Karena terus terang kalau divisi saya ini kan divisi yang memang ujung tombak dari perusahaan ini ya Pak. Untuk coaching itu juga kan apa ya istilah, kalau tadi yang Bapak ajarkan itu adalah yang menuju ke seseorang gitu ya Pak ya. Apakah ini memang harus saya lakukan selaku GM ke seluruh personil yang ada? Apakah saya juga bisa mendelegasikan kewajiban ini kepada manajer saya, Pak. Ya. Jadi kalau khusus manajer ya mungkin saya gitu. Atau gimana, Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Muskasih ya. Jadi memang rencananya program ini sebenarnya adalah
kita juga membekali sampai level manager, Bu. Jadi Ibu nggak bisa juga meng-coaching semua tim Ibu juga. Jadi Ibu nanti akan fokusnya adalah meng-coaching direct report-nya Ibu, yang prioritas yang mana. Di sisi lain nanti dari pendidikan dan pelatihan juga akan membuka kelas juga buat manajer, Bu. Sama, coaching juga. Ya. Arahan dari, masukan dari saya adalah, ketika misalkan manajernya itu punya sebuah kesulitan atau masalah dengan bawahannya, sebisa mungkin para GM bilang, oke, kamu lakukan coaching dong. Nah, jadi di-endorse budaya coaching itu lakukan. Nah, hasil coachingnya dilaporkan ke Ibu. Nanti Ibu bisa kasih masukan. Jadi, nggak mesti Ibu yang melakukan. Nah, program coaching feedback ini, rencana kita memang sampai level asmen ya, Mas Iwan ya rencananya. Betul Pak, yang sudah punya bawahan. Nah, jadi tugasnya para GM nanti memastikan budaya ini terjadi. Kamu coaching dong, kemarin kan udah belajar. Nah, latihan. Memang pertama memang agak sulit, tapi kalau coaching itu kan jam terbang, ya proses. Lama-lama enak kok. Apalagi kalau misalkan saya pernah merasakan misalkan meng-coaching seseorang berhasil, Bu. Aduh luar biasa, senangnya gitu kan. Nah, itu nanti kalau udah merasa itu terjadi, maka tim Ibu nanti akan lebih suka memberikan coaching gitu ya. Itu Bu ya. Jadi bisa didelegasikan. Oke, terima kasih Pak. Kayaknya tadi Bu Ade mau bertanya ya Bu. Ya, mau Ya, dong. silakan Bu. Assalamualaikum. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya Pak Kiki, makasih, manfaat banget penjelasannya tadi. Saya ingin nanya ya, apakah menurut Pak Kiki metode coaching ini bisa juga cocok kita pakai untuk apabila kita menemui SDM personil yang memang dia merasa nggak puas di perusahaan ini, terus dia misalnya gitu ada personil yang pengen jadi pegawai negeri sipil gitu, karena dia pengen deket sama keluarganya, kemudian sekarang kan dia merantau gitu. Nah itu apakah efektif ya kalau pakai coaching gitu? Karena menurut saya kan SDM ini bagus untuk perusahaan gitu ya, ya sebaiknya dipertahankan gitu. Sayang kalau misalnya perusahaan nggak punya orang sebagus ini. Nah tapi dia bersikukuh mau keluar karena dia mau deket sama keluarganya dan pengen jadi pegawai negeri sipil gitu. Nah, efektif nggak kalau pakai metode coaching menurut Pak Kiki? Sangat efektif Bu. Banyak sekali ya permasalahan coaching itu bukan karena orang itu tidak punya kapasitas, orang itu bukan karena tidak baik, tapi banyak sekali faktor yang membuat orang itu tidak baik karena faktor eksternal, biasanya faktor keluarga. Nah, justru dengan coaching itu kita akan melihat sebenarnya dia itu akar permasalahan apa sih? Oke. Ya dekat keluarga, kemudian juga di proses nanti option itu ada saling memberikan solusi. Ya. Bagaimana supaya menjadi permasalahan yang dialami coaching kita itu menjadi ada solusi daripada perusahaan, ya. Karena kenapa? Perusahaan semaksimal mungkin untuk mempertahankan orang itu. Tapi untuk kasus ini, at the end, itu akan dia yang memutuskan. Ya. Tapi paling tidak dalam proses coaching itu ada proses meyakinkan diri bahwa perusahaan akan support mengenai masalah-masalah problemnya. Misalkan, contohnya dia masalah dekat keluarga. Ya. Bisa juga kan itu berkaitan dengan masalah kebijakan. Ya. Di dalam proses talent management itu, untuk orang-orang yang bagus, kita ada namanya talent retention program. Dikaitkan nanti proses coaching itu dengan kebijakan yang ada di talent retention program. Ya. Karena orang ini kan bagus ya Bu ya. Nah, itu bagus. Juga kita bisa solusinya. Tapi kalau orang ini udah nggak bagus, jadi nggak masalah, biarin aja pergi gitu kan. Nah, jadi nanti dikaitkan juga. Karena nanti yang ingin kita kembangkan, salah satunya di sini adalah kita harus punya retention program untuk orang-orang yang talent. Apa harus kita lakukan? Salah satunya gitu. Kalau talent kita punya problem dengan masalah lokasi, dengan masalah apa, masalah ini, nah itu nanti di kebijakan retention yang akan membantu Ibu untuk mencarikan solusinya. Ya. Di mana solusi itu sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, saran saya tetap melakukan dengan proses coaching. Karena kalau Ibu pakai mentoring, Ibu banyak direction, dia malahan kabur. Ya. Kalau coaching kan mengajak, berbicara, berdiskusi. Nah, ya. Tapi kalau masalah keluarga, nanti larinya konseling. Beda lagi, Bu, ya. Masalah pribadi. Nah, itu aja, Bu. Oke. Makasih, Pak Kiki. Ya, sama-sama, Bu Ade. Tadi saya lihat yang unmute Pak Mariana ya, Pak? Ya, siap. Siap, ya. Silakan, Pak. Ya. Selamat siang, Pak Kiki. Siap, Pak Mariana. Ya. Ini saya melihat teori coaching ini
sebenarnya sangat bagus, Pak. Sangat bagus karena yang pertama adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kapan tadi dijabarkan oleh Pak Kiki dalam presentasinya, coaching ini bisa meningkatkan kinerja sampai 21%. Ya. Kemudian produktivitasnya menjadi 22,4%. Kemudian efektivitas atas coaching bisa mencapai 27%. Yang ingin saya pertanyakan sebenarnya yang teori ini boleh sangat bagus, tetapi aplikasinya terhadap perum-perumnas ini belum jalan, Pak. Belum jalan. Nah ini saya sebenarnya ingin mendorong juga kawan-kawan para GM nih. Ya, betul. Belum jalan, saya mohon materi ini disampaikan kepada para GM. Kemudian aplikatifnya seperti apa, gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Pak. Nah, selama ini coaching ini hubungan antara si coaching dengan coach. Antara yang mempresentasikan atau karyawan kita terhadap para pengambil keputusan. Ini banyak yang diabaikan, Pak. Para pengambil keputusan ini kadang kurang mendengarkan daripada apa yang disampaikan oleh bawahannya. Jadi hubungan ini kurang harus. Padahal tadi disebutkan bahwa kita harus berkomitmen untuk mencapai satu perbaikan kinerja. Salah satunya adalah memperbaiki perusahaan dengan menghasilkan yang terukur. Ya. Dan berkomitmen kita, berkomitmen. Ini sebenarnya yang perlu ya disampaikan kepada terutama nih Bu Wati nih. Bu Wati. Siapa? Bu Wati. Ini siapa? Ya, Bu Wati. Harusnya teman-teman yang disampaikan ini harus didengarlah oleh para GM kita. Kemudian kalau masalah coaching, hampir setiap divisi, para manajer, para PM, bahkan sampai tingkat direksi bercoaching ria, Pak. Bercoaching ria. Tapi solusi akhir itu yang saya lihat belum teruji, gitu loh, Pak. Nah ini mohon, pertanyaan kami justru, harapan kami adalah bagaimana mengaplikasikan atas teori coaching ini di perum-perumnas. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih kemarinnya ya. Masukan yang bagus ya. Potensinya itu terjadi karena grow langkahnya tidak dilakukan Bentar, dengan proper. Lagi acara. Ya. Oke, silakan, Pak. Ya, jadi langkah-langkah ada grow. Ada gangguan, telepon dari luar. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, jadi Pak. Langkah grow tadi itu memang harus diikutin. Karena grow itu nanti akan mengikat kepada hasil akhir, Pak, yang disepakati. Dan keberhasilan coaching itu akan ditentukan oleh ukuran keberhasilannya tadi, Pak. Jadi kalau misalkan kita nggak melakukan proper prosesnya, kemudian juga kita tidak melakukan loop cycle-nya ketemu sekali, 2 kali, lihat kinerjanya, ya nggak akan terjadi juga ya. Betul, Pak. Jadi itu yang masukan bagus dari Pak Mariana. Harapannya sih dengan driver dari SDM nanti akan lebih baik lagi. Karena kemarin juga kita sempat bahas juga bagaimana kalau misalkan coaching itu jadi KPI-nya GM dulu deh. 1 atau 2 orang coaching, tapi cycle-nya full, ada dampak dan hasilnya, misalkan gitu. Nah, itu juga salah satu metode cara lain. Itu masuk dalam KPI, Pak. Ya. Sudah masuk KPI coaching itu, Pak. Sudah ya. Nah, tinggal nanti di KPI-nya itu, misalnya kita menentukan 2 orang atau 3 orang. Nah, diikat dengan tadi yang Bapak bilang, kinerja hasilnya, Pak. Ya. Itu Pak Mariana ya. Oke, makasih, Pak. Terima kasih. Pak Kiki. Ya, Bu Bu Wati ya mau nanya ya, Bu Wati. Silakan, Bu. Ya. Pak Mariana tadi menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Mariana, Pak Kiki. Sebetulnya untuk aturan coaching itu sudah ada SK-nya, Pak. Cuman implementasinya mungkin yang perlu disosialisasikan kembali, Pak Mariana ya. Siap. Gitu. Nanti akan kita upload lagi SK tentang coaching, Pak. Ya. Pak Mariana mungkin belum sampai ke Bapak juga kali, tapi udah lama sekali itu SK-nya. Kita perlu upload lagi nanti di KM, Pak Iwan. Siap. Ya, SK coaching udah ada, Pak. Ya, cuman implementasinya mungkin yang belum kita laksanakan dengan sebaiknya gitu, implementasinya aja sih, Pak. Udah ada, Pak, SK coaching. Ya, Pak ya. Ya, makasih. Siap. Tadi saya lihat Bu Winnie kayaknya unmute, Bu. Ada pertanyaan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Pak Kiki mau tanya, kalau kita sudah melaksanakan coaching,
untuk beberapa kali dan ternyata itu hasilnya tidak ada atau kecil sekali. Nah, itu ukurannya itu berapa kali dan berapa lama ya harus kita mentolerir yang bersangkutan, misalnya kita udah 2 kali, 3 kali mengcoaching tapi hasilnya begitu aja. Nah, itu batasnya berapa bulan atau berapa kali? Dan yang kedua, tindakan apa yang harus kita lakukan bila memang ternyata ya begitu hasilnya tidak ada atau kurang gitu Pak Kiki. Oke, terima kasih Bu Winnie. Jadi gini, setiap goal sebuah coaching itu ada yang sifatnya cukup ringan, menengah sama berat Ibu ya. Jadi kalau bicara time itu adalah sebenarnya tergantung pada jenis goals-nya. Tapi jumlah disarankan melakukan coaching adalah 3 kali 3 cycle Bu. Ya. 3 cycle itu adalah disarankan. Ada perubahan enggak ya? Kemudian setelah itu ya kita lihat lagi ya. Setiap perusahaan itu punya aturan masing-masing ya. Kalau sudah dilakukan development program, coaching minimal 3 kali, maka next step-nya adalah berikutnya ini ya. Nah, itu nanti Bu Wati bisa jelaskan tuh ya. Tingkat keparahannya seperti apa ya. Nah, nanti baru tentukan next step-nya. Apakah memang ternyata dia tidak mampu di bidangnya, atau dari segi talent mungkin dia tidak match dengan job-nya, itu bisa kita rotasi. Atau misalkan orang ini bermasalah, jelek karakternya, berarti dia masuk ke ranahnya surat peringatan. Ya. Jadi nanti tergantung daripada jenis permasalahan yang terjadinya. Kalau terjadinya masalah kinerja atau job skill yang nggak match atau tidak pas, misalkan contohnya dia suka hitung-hitungan, dia suka data, tapi dia disuruh jadi sales yang akan nyambung, komunikasi, engage orang, ketemu orang, negosiasi. Nah, berarti solusinya bisa jadi dipindahkan. Oh, ternyata dia strength kekuatannya bukan di sales, ternyata dia adalah data analisis, maka dirotasi. Tapi kalau sifatnya tadi mereka melalui perilaku dan sebagainya, itu adalah ranahnya nanti ke SDM. Next step-nya nanti Bu Wati akan urus mau diapakan orangnya. Itu Bu Winnie. Oke, jadi batasannya sendiri adalah kita yang menentukan ya Pak. Kalau misalnya kita udah 3 kali ternyata ya dia nggak bisa juga, ya udah berarti ya sudah kita kesimpulan sendiri. Ya sudah tinggal. Oke, baik, makasih Pak Kiki. Ya, nanti tambahannya adalah tim talent management itu akan mempotret, mengakses profilnya dia itu sebenarnya kekuatannya di apa. Nanti setiap profil orang itu tidak bisa masuk di beberapa jenis pekerjaan, Bu. Di ilmu talent itu ada seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan nanti orang sales itu profil seperti apa, orang finance itu seperti apa. Nah, sebenarnya di proses coaching ini sebenarnya ada materi yang sebenarnya tidak saya sampaikan karena cukup lama. Nanti ada proses profiling, ya. Kita harus belajar juga memahami sebagai atasan pakai DISC, ya. Jadi sebelum coaching dan sebagainya ada semacam profiling tim kita dulu. Nah, itu ada metodenya nanti. Ya. Ya, Pak. Mungkin gini, Mas Iwan, untuk melanjutkan ini, mungkin sesi berikutnya kita masuk ke sesi profiling DISC dulu kali ya. Siapa? Ya. Ya, karena ini keterkaitannya erat dengan proses coaching. Kalau kita nggak tahu karakter orang tersebut, profiling, nanti malah berantem jadinya gitu kan. Betul, ya. Betul Pak. Siap. Nanti mungkin next step-nya kita bicara mengenai profiling DISC ya. DISC atau MBTI juga nggak apa-apa Pak. Ya. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ini ada Pak Tri sama Pak Rudi ya. Tadi yang udah unmute. Pak Tri, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Pak Kiki. Ya, Pak Rudi. Ini cuma karena mungkin agak bingung ya. Posisinya gini. Bagaimanakah atau apakah seorang pembina damai yang dibina itu harus lebih tahu orang yang membina? Satu itu. Jadi kalau kita membina tim kita, pengen kita ke suatu tujuan tertentu, untuk melangkah kadangkala sebenarnya lebih tahu orang yang kita bina sebenarnya. Terus posisinya bagaimanakah sikap dari pembina itu sebenarnya dia tuh lebih tahu, lebih tidak tahu daripada si yang dibina. Ya. Atau sebaliknya,
yang tadi pembinanya tadi dikasih tahu yang dibina nggak mau tahu. Pembinanya malah sok tahu. Nah, bagaimanakah kita bersikap seandainya saya sebagai pembina, wah bener nih, anak buah saya ternyata sebenarnya lebih tahu, gitu. Tapi kadang-kala kita ego, gitu lah. Atau bagaimanakah seandainya saya sebagai yang dibina mengingatkan, Pak, itu harusnya nggak begini loh, harusnya begini. Karena menurut aturan itu begini, Bapak harus cepat mengambil kesimpulan ini. Nah, itu gimana, Pak? Terima kasih, Pak Kiki. Ya, ini pertanyaan menarik, teman-teman ya. Nah, ini kadang terjadi ya. Jadi, seorang coach itu, dia tidak mesti skill teknisnya lebih tinggi daripada coaching-nya. Ya, itu yang pertama. Ya. Kalau dia skill lebih bagus, bagus. Ya, karena kenapa? Justru coach itu adalah mengoptimalkan potensi daripada coaching-nya. Ya. Kita tidak mengajarkan ke dia, justru dia yang mengeluarkan ide tersendiri. Makanya tadi kan di proses coaching itu jangan sampai kita direction. Jangan kita seolah-olah so tahu. Kita kan listening, Pak. Nah, ya itu ya. Kalau kita lakukan prosesnya dengan benar, maka itu tidak akan terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang tadi adalah kalau kita sebagai yang di coaching-nya atau dibinanya, ya ini orang yang meng-coach kita itu punya pengalaman yang lebih jauh dibandingkan yang non teknis. Ya. Sebenarnya bicara coaching itu kan lebih banyak bicara non teknis, Pak. Masalah motivasi, masalah cari solusi, masalah menggali pertanyaan dan juga memotivasi tim tersebut. Nah, jadi nanti kalau kita di coach sama seseorang yang secara teknik skill Anda merasa lebih tinggi sebagai coachingnya, ya kita memastikan bahwa justru dengan skill kita yang tinggi, dengan di-coach oleh si Bapak ini, maka kita akan lebih baik. Ya, mindset-nya itu yang kalau kita sebagai coach, Pak ya. Jadi, mindset-nya jangan membuat tameng dulu, lo tahu apa sih bangun rumah sama bangun ini kan gue paling hebat di Perumnas. Nah, cuma mindset-nya adalah, dengan saya punya kekuatan hebat itu mengenai arsitek dan sebagainya, dengan di-coach si Bapak ini, maka akan saya lebih optimum, lebih baik. Nah, itu kalau dari kitanya. Nah, tapi tidak semua coach itu berpikiran gitu. Selalu berpikiran ini, lo tau apa sih mengenai gedung, nah begitu kan. Padahal yang dibahas itu bukan teknis sebenarnya. Ya, bagaimana membangun kepercayaan diri. Itu Pak Rudi. Ya. Oke, setuju. Ya, makasih. Makasih Pak Gi. Ya, yang tadi Pak Triender, Pak. Nah, sekarang ini Pak Rudi nih, kayaknya ada pertanyaan. Oh, tadi Pak Tri. Oke, sekarang Pak Rudi. Oke. Ya, baik Pak. Jadi saya Pak Rudinya, Pak. Tadi Pak Triendar tuh, Pak. Tadi Pak Endar. Oke, sorry. Ya, silakan Pak. Pak. Saya GM di Regional 2. Ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pelaksanaan coaching kita di Regional 2 itu, baik di tingkat asmen, manajer, terutama di proyek, itu sudah dilakukan di sana. Nah, memang kan tujuan coaching ini kan sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan, terus kita merubah semangat bagi tim kalau ada yang kurang pas atau seperti apa supaya dia tetap semangat. Nah, coaching ini semua udah kita lakukan. Bahkan 1 bulan itu 4 kali malah, 4 sampai 6 kali. Kita bukan berarti diulang-ulang. Nah, tapi memang ada kondisi bahwa coaching ini menyemangati supaya tujuan-tujuan atau memecahkan solusi. Nah, dari hasil coaching-coaching kami yang ada di Regional 2 itu, udah kita simpulkan secara menyeluruh. Dan saya juga tidak mau ulang lagi coaching-coaching juga, karena akhirnya mengacu kepada support dari kantor pusat. Nah, kesimpulannya coaching itu semua SDM kita sudah mulai bagus, sudah mulai berubah, sudah siap di lapangan. Nah, cuman support dari kantor pusat yang kita tunggu. Nah, kalau itu tidak ada, kami tidak ada gunanya lagi melakukan coaching atau segala macam, karena jadi sia-sia. Nah, itu yang saya hadapi sekarang. Nah, jadi saya ambil contoh misalnya satu proyek, PM-nya sudah melakukan coaching sebulan 4 kali, baik di level asmen maupun
aspeknya sendiri di coaching. Nah, bahwa kita simpulkan bahwa support untuk perbaikan prasarana misalnya, akhirnya larinya ke situ. Tidak ada yang bisa kita buat. Nah, sampai hari ini kan pusat juga belum mensupport itu. Nah, apakah coaching ini saya ulang-ulang lagi atau seperti apa, Pak? Ya. Karena coaching ini juga ya memang di hampir semua level harus kita lakukan. Ya. Bukan hanya di level di project di region saja, tapi juga di kantor pusat. Nah, kira-kira bagaimana ini, Pak? Maksud menurut pandangan Bapak, ya, kalau supportnya tidak datang, saya coaching 1000 kali, dia nggak bakal berubah ini tujuannya. Ya, kalau nggak ada itu. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus juga ya. Jadi kalau coaching itu, begitu sudah ada solusi yang disetujui, ya, salah satu keterbatasan coaching kita adalah akses dan otoritas kepada keputusan tersebut. Ya. Apa? Oleh karena itu, sebisa mungkin seorang coach itu bisa men-channeling atau mengakselerasi berbagai keputusan kepada pusat. Entah direksinya minta bantuan atau ke pusat. Jadi, karena nanti gini, si coach merasa, lah, Pak, ini kan bukan otoritas saya. Harusnya kan GM dan direksi yang bantu. Nah, artinya gini, selama itu solusinya belum ada keputusan, maka betul Pak, Bapak mau coaching berapa kali pun nggak akan selesai itu masalah yang dihadapinya. Jadi salah satu tugasnya seorang coach adalah memastikan, membantu seluruh action yang disepakati, ya, baik itu untuk akselerasi ke corporate maupun ke direksi, untuk memastikan itu terjadi Pak. Ya, itu Pak Rudi ya. Iya, jadi itu sudah saya lakukan ke direksi. Ya. Direksinya pun juga sudah, misalnya contoh, saya ajukan MK, sudah ditandatangani 3 direksi. Nah, misalnya. Jadi sudah selesai semua administrasi. Tapi di pusat, di support ini masih bulat juga. Gitu. Ya, kejar terus saya Pak. Saya tahu lagi. Ya. Ke siapa lagi. Ya. Saya masih. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Ya. Ya, jadi intinya, apa coaching ini, sementara saya stop dulu, atau seperti apa? Ya. Atau saya menunggu keputusan dulu dari pusat? Ya. Selama belum ada keputusan, Bapak tetap berkomunikasi kepada coaching-nya. Tentunya kan action itu nggak hanya satu, ada action yang lain. Ya. Yang lainnya tetap jalan dulu, biarkan masalah yang pusat ini saya yang akan bantu handle. Ya. Memberikan kepercayaan juga kepada coaching bahwa saya membantu loh, nggak diem gitu kan. Terlepas nanti keputusan akhir yang tidak dilaksanakan pun ya sampaikan gitu kan, dengan alasan yang justifikasi yang cukup masuk akal. Intinya gitu Pak. Tapi intinya memang harus dikejar Pak, sampai kapan yes or no-nya gitu kan. Ya iya atau enggak gitu. Iya. Ya itulah kondisi Pak. Ya. Gitu Pak Rudi ya. Ya, makasih. Oke, Mas Iwan. Siap. Ya Pak, tadi ada Pak Ayi kayaknya raise hand Pak, satu aja Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, satu lagi. Pak Ayi. Selamat siang, Pak Kiki. Selamat siang, Pak. Iya. Pertanyaan Pak Kiki begini. Kita mungkin sudah melakukan coach ya ke teman-teman di bawah gitu. Nah, kemudian tadi kalau dari slide itu kelihatannya kok yang kita coach itu juga harus tahu bahwa kita meng-coach dia gitu. Apakah seperti itu? Padahal yang selama ini kita laksanakan mungkin mereka tidak tahu gitu kalau kita coach ke dia. Nah kemudian yang kedua, terkadang kita menemukan, kan tadi di slide juga dijelaskan bahwa adanya sebuah keinginan untuk perubahan atau kemajuan. Kemudian adanya trust ya, saling percaya, atau yang di coaching ini betul-betul percaya kepada coach-nya gitu ya, sehingga mungkin nanti ada hasil kan. Nah, tetapi berjalan waktu mungkin kita menemukan bahwa ada bawahan yang mungkin sulit, tidak ada keinginan gitu untuk melakukan perubahan ataupun maju, meningkatkan kompetensi dia gitu, sehingga ya lurus-lurus aja biasa gitu. Nah, tindakan yang kita ambil, misalkan salah satunya adalah ya sudah kita tinggal aja dulu gitu, karena kita sedang menjalankan program kerja. Tapi kita tinggal itu bukan berarti kita nggak urusin gitu.
tetap kita pantau mereka. Kemudian kita berpendapat bahwa wah, berarti kalau orang seperti ini dia harus melihat dulu prosesnya ataupun melihat dari si hasilnya. Ternyata dengan adanya coach ini adanya suatu peningkatan kinerja sehingga dia timbullah sebuah keinginan untuk melakukan perubahan dan kemajuan, baru mereka masuk jaring kita di dalam coach itu. Nah, kita lakukan itu sehingga akan lebih efektif. Nah, kira-kira dua hal itu bagaimana menurut pandangan Pak Kiki? Terima kasih. Oke, makasih. Baik. Jadi sama tadi juga pertanyaan dengan Ibu. Intinya maksimum at least 3 kali Pak ya kita melakukan proses coaching. Karena kenapa? Kalau sudah 3 kali pun itu kan sudah menyatakan bahwa dia tidak bersedia di coaching, dia tidak mau berkembang. Ya. Alangkah baiknya kalau posisi ini sangat kritikal, langsung diskusi dengan pihak SDM Pak. Karena nanti operasional akan terganggu. Apa solusinya? Ya. Tapi kalau misalkan perusahaan ini, posisi ini memang tidak kritikal dan sebagainya, Bapak bisa jalan duluan dengan yang lain. Ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan Bapak sudah semaksimal mungkin, kemudian bisa diskusikan cari solusinya. Ini orang ini mau rotasi atau mau seperti apa, nanti dari pihak SDM itu akan memberikan semacam solusinya, beberapa opsionalnya. Ya. Jadi kalau menurut saya, ya, ada memang kadang-kadang ada seorang itu yang tidak coachable, artinya dia tidak mau di coaching itu. Ya udah saya mau gini aja. Ya sudah, memang itu udah jalanan dia. Tapi paling tidak sudah 3 kali Bapak melakukan usaha dulu. Karena kenapa? Yeah. Prosesnya, evidence-nya sudah melakukan coaching sudah ada. Berarti tugas Bapak sebagai atasan sudah cukup sampai di situ. Ya. Yeah. Nah, berikutnya, Wati cari solusi nih gimana nih orang kayak gini. Nanti pihak Thailand mengases dulu sebenarnya dia apa sih masalahnya nih. Oh, ternyata sepele dia masalahnya, ya. Ternyata dia nggak suka pekerjaan itu atau sebagainya. Nanti kan dicariin solusi, nanti digantikan orang yang fit dengan posisi tersebut. Itu baik. Ya, itu yang pertama tadi. Apakah memang mereka harus tahu bahwa kita coach gitu? Ya. Harus atau? Ya. Jadi proses coaching itu kan mau tahu mau tidak, prosesnya yang penting Bapak menggunakan langkah tadi Pak. Dia akan merasa, pada akhirnya akan merasa, oh iya, saya peduli. Berarti tidak harus ya. Tidak harus, saya mau coaching kamu, nggak usah. John, kita ngopi yuk di ruangan saya. Nah, itu kan ngobrol, tapi pakai langkah yang tadi, itu proses coaching. Nggak mesti harus bilang, saya mau coaching kamu. Kenapa? Konotasinya orang sekarang, kalau pengen di coaching, konotasinya negatif. Ya, nggak usah dibilang coaching. Ya. Padahal orang yang bagus pun harus kita coaching, Pak. Gitu kan. Itu baik ya. Ya, oke, makasih Pak Kiki. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiki, Bu-ibu, Bapak-bapak. Kita sudah di penghujung acara, walaupun ini dengan segala keterbatasan, tapi alhamdulillah bisa terlaksana. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Kiki, bahwasanya ini adalah awal dari serial coaching kita selanjutnya, dan insya Allah akan kami tindak lanjuti. Nanti materi yang disampaikan juga akan kami post di grup, yang grup-grup GM ya. Dan tadi juga disampaikan mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang tertarik untuk mendalami coaching ini juga mungkin di luar juga banyak sertifikasi coaching dan sebagainya, pelatihan-pelatihan coaching juga monggo silakan melalui public training. Kemudian kami dari Diklat juga menerima segala macam masukan, silakan japri ke WA saya terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh Bapak Ibu ketika menjalani webinar dari Zoom ini. Terima kasih. Monggo Bu Wati jika ada penutup. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak-bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat WWSH. Assalamualaikum.